Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Salsabila Azahra dengan nomor induk mahasiswa 5220430 dari kelas 3 AKA 1 Program Studi Akuntansi Universitas Islam Majapahit. Saya akan menampilkan video tutorial Zahir Accounting Perusahaan Dagang PT Fadali Furniture sebagai penilaian ujian akhir semester mata kuliah komputer akuntansi yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Bahril Ilmi Dafiq SAB MSA. Kebijakan akuntansi. 1. Periode akuntansi dimulai bulan Januari sampai dengan Desember 2006. 2. Bulan transaksi adalah Januari 2006. 3. Penilaian persediaan menggunakan sistem perpetual average. 4. Rekonsiliasi bank dilakukan setiap akhir bulan. 5. Pembukuan perusahaan menggunakan sistem manual, jurnal khusus, dan juga menggunakan program Zahir Accounting 6. Masuk ke dalam aplikasi Zahir Accounting, kemudian buat data baru, masukkan informasi perusahaan mulai dari nama perusahaan, alamat perusahaan, negara, kota, kode pos, telepon atau fax, email, hingga website. Setelah itu, klik lanjutkan. Masukkan periode akuntansi Januari 2006. Kemudian jenis usaha perdagangan umum. Klik OK. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini yang pertama adalah melakukan penyesuaian daftar rekening perkiraan. Masukkan data-data baru yang diperlukan dan juga kita dapat menyesuaikan nama-nama yang sudah ada. Masukkan semuanya secara lengkap. Kemudian selanjutnya adalah pengisian saldo awal akun. Pastikan saldo awal akun sudah balance dengan melihat pada kiri bawah sebesar 0 rupiah. Maka saldo awal akun sudah balance. Untuk akun akumulasi, masukkan tanda negatif sebelum mengisi nominalnya. Masukkan semuanya secara lengkap dan pastikan sudah balance. Apabila sudah, kita dapat melakukan perekaman dengan klik rekam pada kanan bawah. Selanjutnya, mengisi data nama alamat. Pada data nama alamat ini, kita akan memasukkan data nama customer dan juga data nama vendor. Masukkan ID perusahaan dan juga batas kreditnya. Lakukan semuanya hingga dirasa sudah lengkap sesuai dengan data-data yang ada. Setelah selesai mengisi data nama customer, selanjutnya adalah mengisi data nama vendor. Lakukan hal yang sama dengan pengisian data nama customer tadi. Selanjutnya adalah memasukkan saldo awal piutang usaha. Masukkan nama pelanggan yang sudah kita masukkan tadi. Klik OK, kemudian masukkan tanggal, nomor invoice, nilai piutang,
Kemudian selanjutnya term pembayaran dengan hari diskon sesuai setiap data. Lakukan hal yang sama dengan yang lainnya. Pastikan semuanya benar. Kemudian rekam. Selanjutnya tutup. Selanjutnya masukkan saldo awal hutang usaha. Klik baru, masukkan nama pemasok, tanggal, nomor invoice, kemudian nilai hutang, selanjutnya term pembayaran. Lakukan hingga semua data selesai dimasukkan. Langkah-langkahnya seperti sebelumnya. Klik rekam, setelah itu tutup. Selanjutnya, masukkan data produk, masukkan kode barang dan juga satuan dasar, kemudian deskripsi, selanjutnya masukkan kelompok barang. Klik average costing, edit semua kelompok barang hingga sesuai dengan data PT Fadali Furniture. Lakukan hal yang sama pada produk-produk berikutnya. Pada pengisian data produk ini, kita hanya perlu memasukkan nama-nama produk. Untuk stok dan harga pokok, nanti akan dimasukkan pada saldo awal persediaan. Setelah itu tutup. Kemudian, masukkan saldo awal persediaan. Klik baru, masukkan kode barang, stok awal, dan juga harga pokok satuan. Setelah itu rekam. Lakukan hal yang sama pada produk-produk berikutnya. Pastikan untuk memasukkan harga pokok satuan, bukan harga beli ataupun harga jual. Setelah selesai, kita bisa tutup, kemudian melanjutkan ke transaksi. Transaksi yang pertama adalah pembelian kredit oleh PT Fadali Furniture kepada CV Usaha Maju.
Pertama, masukkan uang muka pembelian, karena pada transaksi ini terdapat uang muka. Masukkan sesuai data-data yang ada, kemudian rekam. Selanjutnya kita klik penerimaan barang, tambah data baru, masukkan nama pemasok, CV usaha maju, kemudian tanggal faktur, kemudian masukkan barang yang diinginkan, masukkan jumlahnya, kemudian total. Setelah itu jangan lupa memasukkan VAT atau pajak. Setelah itu, masukkan nama karyawan, bagian pembelian, yaitu Ari Widya. Rekam, klik OK, kemudian masukkan net pembayaran, hari diskon 10, jatuh tempo 50, diskon 5%. Masukkan tanggal pengiriman, kemudian masukkan uang muka yang sudah kita isi tadi. Nah, apabila tidak bisa terus seperti ini, maka kita bisa melakukan set akun manual, yaitu memasukkan secara manual. Nah, setelah itu kita bisa melakukan perekaman. Selanjutnya, transaksi yang kedua adalah pembayaran hutang. Masuk ke pembayaran hutang usaha, masukkan CV usaha maju, kemudian akun kas bank BCA, masukkan tanggal, kemudian nomor invoice yang diinginkan, masukkan jumlah yang dibayar, masukkan sesuai data-data yang ada, kemudian rekam. Transaksi yang ketiga adalah penjualan tunai. Masuk ke invoice penjualan, kemudian masukkan nama pelanggan, yaitu penjualan counter, masukkan nomor faktur, tanggal faktur, 3 Januari, kemudian masukkan barang, jumlah, harga, kemudian pajak. Untuk barang yang kedua, jangan lupa untuk memasukkan diskon sebesar 5% sesuai data yang ada. Masukkan pajak. Kemudian jangan lupa untuk mencentang opsi tunai, karena ini adalah penjualan tunai. Kemudian rekam. Setelah itu, transaksi yang keempat, pembayaran piutang. Masuk ke dalam pembayaran piutang usaha. Untuk akun kas, kita pilih Bank Mandiri, klik dari, masukkan CV 99, masukkan cek nomor cek, kemudian tanggal, setelah itu masukkan nomor invoice. Setelah itu kita bisa klik rekam. Pastikan jumlah yang dibayar sudah benar, masukkan diskon jika perlu, kemudian rekam. Selanjutnya, transaksi yang kelima adalah pembelian kredit dengan uang muka. Maka kita masukkan uang muka pembelian terlebih dahulu. Masukkan sesuai data yang ada, nominal, tanggal, dan juga vendor.
kemudian akun kas Bank BCA. Setelah itu rekam dan kita bisa masuk ke penerimaan barang. Masukkan CV usaha maju, masukkan nomor pembelian, tanggal faktur, masukkan barang, jumlah, total, dan juga pajak. Masukkan barang yang kedua, jumlah, total, dan juga pajak. Untuk transaksi ini tidak ada diskon. Kita masukkan uang muka. Nah, apabila juga tidak bisa, masukkan secara manual. Masukkan nama karyawan, Ari Widya, tanggal pengiriman, term pembayaran, hari diskon 10, jatuh tempo 30, kemudian rekam. Kemudian selanjutnya transaksi yang keenam adalah retur pembelian. Masuk ke dalam penerimaan pembelian, masukkan data baru, nama pemasok, kemudian nomor pembelian, tanggal faktur. Untuk retur pembelian, jumlah unitnya harus diberi tanda negatif di depannya. Masukkan barang yang ingin diretur. Untuk jumlah, masukkan tanda negatif, total, kemudian pajak. Selanjutnya tanggal pengiriman. Bagian pembelian, masukkan nama karyawan, term pembayaran, kita kosongkan. Selanjutnya masukkan kredit atau debit memo. Setelah itu bisa kita rekam. Transaksi yang ketujuh adalah transfer antar bank. Transaksi ini adalah pemindah bukuan dari Bank Mandiri ke Bank BCA. Masukkan dari Bank BCA ke Bank Mandiri, tanggal, kemudian nominal, keterangan, setelah itu rekam. Transaksi yang ke-8 adalah pembayaran piutang. Masuk ke pembayaran piutang usaha, nama akun masukkan Bank BCA, toko buku utama, kemudian masukkan tanggal, setelah itu masukkan nomor invoice, klik sebesar, kemudian rekam. Transaksi yang ke-9 adalah pembayaran piutang. Masuk ke pembayaran piutang usaha, pilih Bank Mandiri, pilih PT Gunung Agung, masukkan nomor invoice, kemudian diskon, jangan lupa memasukkan tanggal, kemudian rekam. Transaksi 10 adalah pembayaran sewa ruangan bulan Januari. Masuk ke
kas dan bank, pilih kas keluar, kemudian masukkan data nama yang baru, pengelola ITC Cipulirmas, pilih tipe yaitu order, kemudian rekam, klik OK, masukkan nomor cek, masukkan tanggal, kemudian tambahkan memo, sewa ruangan bulan Januari. Masukkan nama akun, pilih akun beban sewa, masukkan nominal, kemudian rekam, klik batal. Transaksi 11 adalah retur penjualan, masuk ke invoice penjualan, klik baru, masukkan nama pelanggan, penjualan counter, masukkan nomor faktur, tanggal faktur, masukkan keterangan, kemudian nomor barang yang ingin diretur, masukkan unit -1, kemudian masukkan pajak, harga, klik total, kemudian masukkan nama karyawan, tanggal pengiriman, masukkan kredit debit memo, kemudian rekam. Transaksi 12 adalah pelunasan piutang. Masukkan ke pembayaran piutang usaha, pilih akun kas Bank Mandiri, kemudian masukkan cek, tanggal, masukkan keterangan pada memo, setelah itu nomor invoice, OK, masukkan jumlah yang akan dibayar, kemudian rekam. Transaksi berikutnya yang ke-13 adalah pembayaran rekening listrik dan juga telepon. Masuk ke kas dan bank, pilih kas keluar, masukkan akun kas, yaitu Bank Mandiri, kemudian masukkan nama kas, nama PLN dan Telkom, pilih order, kemudian rekam, kemudian klik OK, masukkan nomor cek, kemudian tanggal, tambahkan keterangan pada kolom memo, masukkan nilai, kemudian untuk akunnya adalah beban listrik yang pertama, yang kedua adalah beban telepon. Masukkan nominalnya, setelah itu rekam. Transaksi 14, pembelian motor Honda Supra X 2006. Masuk ke buku besar, pilih jurnal umum,
Masukkan nomor referensi, tanggal, dan juga keterangan. Setelah itu masukkan kode akun. Kode akun yang pertama adalah kendaraan. Masukkan ke dalam debit. Kemudian pilih bank BCA, rekam. Transaksi yang ke-15 adalah penjualan kredit. Masuk ke invoice penjualan. Masukkan toko buku utama. Masukkan nomor faktur. Pilih tanggal faktur. Masukkan nomor barang yang pertama. Masukkan jumlah, harga, klik total, kemudian masukkan pajak. Pada transaksi ini tidak ada diskon. Lakukan hal yang sama untuk barang-barang berikutnya. Setelah itu, masukkan tanggal pengiriman. Masukkan term pembayaran. Hari diskon 10. Kemudian setelah itu rekam. Yang ke-16 adalah penjualan kredit dengan uang muka pembelian. Maka terlebih dahulu masukkan uang muka. Jika semua data sudah dimasukkan, klik rekam. Pilih invoice penjualan. Masukkan PT Gunung Agung, nomor faktur, tanggal faktur, masukkan barang, jumlah, harga, klik total, pajak. Pada transaksi ini tidak ada diskon. Ulangi hal yang sama pada barang-barang berikutnya. Masukkan tanggal pengiriman. Pilih nama karyawan, bagian penjualan, kemudian masukkan term pembayaran. Masukkan uang muka. Jika tidak bisa, kita masukkan set akun secara manual. Kemudian rekam. Transaksi ke-17 adalah retur penjualan. Kita masuk ke invoice penjualan, klik baru, masukkan toko buku utama, nomor faktur, tanggal faktur, masukkan barang, klik jumlah,
tambahkan harga, kemudian klik total, masukkan pajak, pilih tanggal pengiriman. Untuk jumlah, beri tanda negatif di awalnya. Untuk term pembayaran dikosongkan, kemudian masukkan kredit debit memo, kemudian rekam. Transaksi 18 penjualan tunai. Pilih invoice penjualan, masukkan CV mebel abadi, nomor faktur dan juga tanggal faktur. Masukkan nomor barang, masukkan pajak, tidak lupa untuk memasukkan diskon sebesar 5%. Pilih tanggal pengiriman, masukkan nama karyawan, kemudian rekam. Pilih Bank Mandiri, setelah itu rekam. Klik ya. Karena pada transaksi 18 lupa untuk memasukkan opsi nilai, maka kita masuk ke pembayaran piutang untuk memasukkan nominal yang ingin dibayarkan untuk transaksi ke-18. Setelah itu kita masuk ke transaksi ke-19, yaitu piutang karyawan. Masuk ke kas dan bank, kemudian pilih kas keluar, masukkan data nama alamat yang baru, rekam, kemudian klik OK. Masukkan nomor cek, kemudian tanggal. Untuk akun kas pilih Bank BCA, masukkan memo, pilih nama akun, piutang karyawan, masukkan nominal, rekam. Transaksi ke-20 adalah pembayaran hutang melalui dua bank. Maka kita memasukkan untuk yang pertama terlebih dahulu, yaitu ke Bank BCA. Kemudian penerima adalah Udi Bersaudara. Masukkan cek, kemudian tanggal. Masukkan memo. Tambahkan nomor invoice, kemudian pilih jumlah yang dibayar.
Setelah itu rekam. Kita ulangi untuk yang kedua menggunakan Bank Mandiri. Masukkan nomor invoice dan juga jumlah yang akan dibayarkan. Setelah itu rekam. Transaksi 21 adalah pembayaran beban pemasaran, transportasi, perawatan AC, dan perlengkapan kantor. Masuk ke kas dan bank, pilih kas keluar. Masukkan penerima, yaitu bagian umum. Klik order, kemudian rekam, klik OK. Masukkan nomor cek. Masukkan tanggal. Untuk akun kas pilih Bank BCA. Tambahkan memo. Setelah itu masukkan nomor akun. Yang pertama adalah beban pemasaran. Masukkan nominal. Berikutnya adalah beban transportasi. Masukkan nominal. Yang ketiga adalah beban perawatan AC. Klik OK. Masukkan nominal. Selanjutnya adalah beban perlengkapan kantor. Masukkan nominal. Setelah itu rekam. Transaksi 22 adalah penjualan kendaraan motor. Pilih kas dan bank, kas masuk. Masukkan akun kas di tangan. Kemudian masukkan data nama. Masukkan pembeli motor, klik order, rekam OK. Masukkan nomor cek, kemudian tanggal. Masukkan memo. Masukkan nomor akun. Kemudian masukkan pendapatan lain. Rekam. Transaksi 23 adalah penjualan tunai. Masuk ke invoice penjualan. Masukkan nama pelanggan penjualan counter, nomor faktur, tanggal faktur, nomor barang, jumlah, harga, kemudian klik total, pajak, tidak ada diskon. Lakukan hal yang sama untuk transaksi berikutnya. Setelah memasukkan semua barang, tidak lupa untuk klik opsi tunai di kanan atas. Masukkan tanggal pengiriman, nama karyawan, masukkan biaya lain-lain,
Setelah itu rekam. Transaksi 24 adalah pembelian kredit. Masuk ke penerimaan barang. Masukkan nama pemasok, PT Karya Bersama. Masukkan nomor pembelian, tanggal faktur, nomor barang, masukkan opsi pajak, masukkan tanggal pengiriman, nama karyawan bagian pembelian, term pembayaran, rekam. Selanjutnya transaksi 26 adalah penjualan kredit. Masuk ke invoice penjualan. Masukkan nama pelanggan, CV mebel abadi, nomor faktur, kemudian tanggal faktur, masukkan nomor barang, jumlah, harga, klik total, kemudian masukkan pajak. Di sini tidak ada diskon. Lakukan hal yang sama untuk barang-barang berikutnya. Masukkan tanggal pengiriman. Masukkan nama karyawan, term pembayaran. Setelah itu rekam. Transaksi 26 yaitu pembayaran piutang karyawan masuk ke dalam kas masuk pada kas dan bank, kemudian masukkan data nama, nomor cek, tanggal, masukkan memo, masukkan kode akun, yaitu piutang karyawan, masukkan nominal, rekam. Kemudian selanjutnya adalah transaksi ke-27, pembayaran gaji dan upah. Masuk ke kas keluar pada kas dan bank, pilih bank BCA, untuk penerima adalah karyawan, masukkan nomor cek, tanggal, masukkan memo. Selanjutnya masukkan kode akun. Kode akun yang pertama adalah beban gaji dan upah. Klik OK, masukkan nominal. Untuk akun selanjutnya adalah utang PPh 21. Pada nilai masukkan dengan memberi tanda negatif. Kemudian rekam. Transaksi ke-28 adalah jurnal penyesuaian penyusutan. Masuk ke buku besar, kemudian jurnal umum, masukkan nomor referensi, kemudian tanggal, masukkan keterangan. Setelah itu masukkan kode akun,
Kode akun yang pertama adalah beban penyusutan peralatan kantor. Klik OK. Masukkan pada debit sebesar 400.000. Kemudian pada kredit masukkan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Kemudian selanjutnya masukkan beban penyusutan kendaraan. Pada debit masukkan sebesar 500.000. Kemudian pada kredit masukkan akumulasi penyusutan kendaraan. Setelah itu bisa kita rekam. Transaksi berikutnya adalah jurnal penyesuaian bunga pinjaman. Kita juga akan masuk ke jurnal umum, masukkan referensi, tanggal, dan juga keterangan, kemudian masukkan kode akun, yaitu beban bunga. Pada debit masukkan, kemudian pada kredit adalah utang bunga. Masukkan pada kredit, kemudian rekam. Selanjutnya transaksi 30 adalah jurnal penyesuaian penyisihan kerugian piutang. Kita juga masuk ke jurnal umum, masukkan referensi, tanggal, dan juga keterangan. Setelah itu masukkan kode akun. Yang pertama adalah beban piutang tak tertagih. Masukkan pada kredit sebesar Rp2.375.000. Pada debit masukkan kode akun utang usaha yang belum ditagih. Masukkan pada kredit, kemudian rekam. Selanjutnya transaksi yang ke-31 adalah rekonsiliasi bank. Kita masuk ke kas dan bank, kemudian pilih rekonsiliasi bank. Masukkan sesuai data. Setelah itu kita melakukan penyesuaian. Masukkan kode akun, keterangan, dan juga nominal. Kita lakukan hingga rekonsiliasi dirasa sudah benar. Ulangi hal yang sama. Masukkan keterangan, kemudian rekam. Tidak lupa memasukkan nominalnya. Rekam. Jika sudah selesai, kita klik opsi rekonsiliasi.